Shalom Line Grade. Ya, yang menjadi topik kita pada hari ini adalah tentang literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam upaya mencapai kesejahteraan. Lalu apa pentingnya literasi keuangan? Literasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan dan mencapai kemandirian finansial di masa yang akan datang. Seperti pemahaman bahwa menabung untuk persiapan masa depan jauh lebih penting daripada memenuhi kebutuhan yang tidak perlu sekali. Dalam keuangan kita harus mengambil keputusan yang terbaik. Misalnya memilih antara ingin membeli makanan, buku, atau mainan. Kemudian memilih antara menabung atau membelanjakan uang yang dimiliki. Dan contoh ketiga adalah memilih satu di antara beberapa pilihan snack yang ingin dibeli. Memangnya kebutuhan dan keinginan itu hal yang berbedakah? Tentu. Nah, coba perhatikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu cirinya ada 4. Yang pertama, harus dibeli dan dipenuhi. Kedua, tidak tergantikan. Ketiga, tidak perlu pertimbangan. Keempat, penting dan darurat. Contohnya apa? Makanan dan minuman, biaya sekolah, listrik, dan biaya transportasi. Sedangkan keinginan itu juga mempunyai 4 ciri. Yang pertama, tidak harus dibeli, bisa ditunda. Kedua, bisa digantikan. Ketiga, butuh pertimbangan. Keempat, tidak terlalu penting. Contohnya, baju baru, mainan, aksesoris, dan rekreasi. Kemudian, kita harus menentukan skala prioritas dalam keuangan. Nah, apa yang dimaksud dengan skala prioritas? Perlu kami ketahui bahwasannya skala prioritas itu bisa dijelaskan sebagai suatu klasifikasi atau pengurutan kebutuhan yang disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting pada bagian atas hingga ke bawah. Tujuan menyusun skala prioritas kebutuhan adalah untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, skala prioritas bisa disusun dengan cara mengkategorikan kebutuhan berdasarkan 4 kategori. Pertama, penting atau mendesak. Kedua, tidak penting atau mendesak. Ketiga, penting tapi tidak mendesak. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Contoh skala prioritas adalah Dina diberikan uang saku oleh orang tuanya sebesar Rp20.000. Dengan uang tersebut, Dina ingin membeli satu pulpen untuk mengerjakan PR. Ia juga ingin membeli pensil warna karena pensil warna miliknya banyak yang hilang. Ia juga ingin membeli ikat rambut seperti yang dimiliki teman-temannya. Selain itu, ia juga ingin menggunakan uangnya untuk membayar Gojek untuk pergi main ke rumah temannya. Nah, yang penting dan mendesak itu adalah membeli pulpen. Kenapa? Karena untuk mengerjakan PR. Sedangkan yang tidak penting atau tidak mendesak yaitu membayar Gojek untuk pergi main ke rumah temannya. Kemudian tidak yang penting tapi tidak mendesak yaitu membeli pensil warna karena pensil warna miliknya banyak yang hilang. Kemudian yang termasuk kategori tidak penting dan tidak mendesak adalah membeli ikat rambut seperti yang dimiliki teman-temannya.